Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Ayo membaca. Telah kamu ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai. Jika kemudian ini kamu laksanakan, tentu lingkungan alam sekitarmu akan tetap terjaga dan lestari. Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan lama tidak kamu laksanakan? Tentunya akan banyak terjadi masalah, bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan orang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Akibat tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Karena kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, kamu harus belajar lebih dahulu. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. Jika kamu menginginkan udara bersih, kamu harus menanam pohon. Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilakukan sehari-hari. Bagaimana kewajiban sebagai warga negara? Apakah kamu telah melaksanakan kewajibanmu? Ayo berdiskusi. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Karena akan membahayakan atau merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia lainnya. Ya. 2. Sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Tuliskan pada tabel berikut. Contohnya apa? Misalnya. Sanksinya apa? Sanksi itu hukuman. Ya, kalau yang buang sampah bagian atas nggak kena banjir, yang kena banjir bagian bawah. Terus gimana? Longsor. Sampah sama longsor. Menebang pohon, longsor. Contohnya apa? Contoh yang misalnya membuang sampah, kita kasih hukuman apa? Membersihkannya. Memungut sampah. Contoh kewajiban yang dilanggar misalnya tadi membuang sampah, kita disuruh membersihkan sampah. Terus apa? Kita melanggar kewajiban dan kita disuruh memberi contoh sanksinya. Sanksi itu hukuman. Untuk kita membuang sampah sembarangan. Hukumannya itu apalagi?
Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan kan itu melanggar. Menebang pohon sembarangan hukumannya apa? Longsor. Lah yang menebang tidak tinggal di sekitar situ. Tidak boleh menebang pohon lagi. Yang udah terlanjur ditebang gimana? Ditebang lalu ditanam kembali. Hukumannya atau sanksinya harus menanam kembali. Ya gitu. Ya disimak lanjut. Akibat tidak memperoleh hak, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan dan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Apakah itu hak atau kewajiban? Kedua-duanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Pernah kamu melihat kejadian seorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Apakah kamu sendiri pernah mengalaminya? Bagaimana dengan hak kamu untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah terpenuhi? Coba kamu bayangkan jika orang tuamu melarang atau membatasi untuk bersekolah, memperoleh pendidikan, sementara kamu ingin sekali meraih cita-citamu. Ingin seperti teman-temanmu yang lain, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Jika orang tua melarang rasa sekolah B, kamu bagaimana? Apa? Orang tuamu melarang kamu sekolah. Ya harus tetap bersekolah. Nah kalau orang tuamu nggak punya uang untuk sangu, gimana? Nggak sangu, nggak jajan. Ya artinya tetap harus sekolah. Dalam masalah ini jelas bahwa hak kamu sebagai warga negara telah dilanggar. Oleh karena itu kamu akan merasa sedih, kecewa, dan marah. Tindakan terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tuamu dan meminta orang tuamu untuk memenuhi hakmu. Ya. Yang penting sekolah. Kalau sekolah sampai SMP kan gratis. Gratis. Ya kan nggak bayar. Enggak. Sekolah sampai SMP, SMA sekarang nggak bayar. Yang bayar apa? Bukumu sendiri. Ya, LKS. Kan nggak bayar sama bu guru. Kalau SD? SD enggak. Bayarnya dari pemerintah. Bayar guru enggak. Bayar uang lomba enggak. Yang bayar kamu di sekolah itu kan karena bayar bukumu sendiri. Ya toh? LKS-mu sendiri. Buku tulis sendiri. Buku tema enggak bayar. Dipinjemi, iya toh? Kamu bayar gajinya bu guru pak guru enggak? Enggak. Ya toh? Ya karena yang gaji pemerintah. Apakah kamu punya cara lain? Jika punya, ungkapkan caramu tersebut di depan teman-teman dan guru. Contoh akibat tidak dilaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah dengan membuang sampah ke sungai dapat mengakibatkan banjir. Ya, jika tadi kamu orang tua melarang ya, kamu bilang saya harus tetap sekolah. Kalau nggak punya biaya, maka nggak harus sangu, tapi tetap harus sekolah. Kalau nggak sekolah maka bodoh. Kalau aku tanya kan udah bayaran buat itu kan di pas itu masih ada kan. Karena aku nggak pernah jajan. Ya, mengapa Jakarta setiap tahun banjir?
Setiap musim hujan Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berawan dingin banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon di hutan-hutan daerah tersebut. Akibatnya wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke dataran rendah ya, sehingga berkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju ke laut. Jangan ditendang. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari Puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun sungai-sungai Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur, sempit, dan dangkalnya sungai di Jakarta juga akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah di sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di daerah Jakarta semakin sempit. Banyak lahan tersebut berubah menjadi gedung dan disemen. Ketika hujan sedikit sekali air yang dapat diserap tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam. Apabila jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi seperti Bogor dan Puncak, oleh karena itu sungai tidak akan memuat menampung semua air itu. Akibatnya air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Kamu telah membaca bacaan mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Carilah informasi pada bacaan tersebut, kemudian lengkapi gambar peta pikiran berikut. Ada gambar peta pikiran. Kapan terjadinya banjir? Jadi di Jakarta tadi kamu membaca kapan terjadi banjir? Ketika nggak disimak kok. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menampung air hujan di dalam. Pertanyaannya kapan terjadinya banjir? Berarti ketika di puncak dan di Jakarta hujan lebat. Apa penyebab banjir? Karena banjir kiriman, pohon yang di puncak gunung dibuat villa, ditebang buat villa. Ditambah kebiasaan buruk warga yang membuang sampah di sungai sehingga dangkal. Tadi Pak Dedi kan membaca, kamu menyimak, nggak menyimak, jadi nggak ngerti. Ya, ditanya apa, jawabannya apa. Ya. Bagaimana terjadinya banjir? Saat hujan lebat di puncak, terus banjir kiriman akan turun ke Jakarta. Sungai-sungai di Jakarta kecil, sehingga tidak dapat menampung. Tuh. Ayo berlatih. Timbulnya bencana salah satu disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar. Mereka banyak membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian. Bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tua, bapak ibu guru, atau orang-orang
lain di sekitarmu. Ini namamu ditulis di sini, kemudian pertanyaan yang diajukan adalah bencana apa yang timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam. Contohnya misalnya banjir, ya, terus tanah longsor, terus kekeringan juga bencana, sulit air, ya jadi udah lagi Tanah gempa bumi. bukan tanah longsor bisa. Kalau gempa bumi kan ada dua faktor tektonik dan vulkanik. Penyebabnya tektonik, vulkanik sama runtuhan. Kalau tektonik itu kalau vulkanik itu gunung, kalau tektonik itu lempeng. Kalau runtuhan itu mungkin getaran. Apa itu gempa bumi itu nggak mungkin juga sama manusia. Ya, karena gempa bumi itu karena faktor tadi. Penyebabnya vulkanik, aktivitas gunung, atau tektonik, pergeseran lempeng bumi. Yang ketiga karena letusan gunung berapi bisa. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Cara melestarikan lingkungan, kemudian beri sanksi kepada yang melanggar, terus wawancara, apa lagi? Apa? Menjaga lingkungan. Ini penyebab banjir. Ya. Nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Ya. Jika kita melestarikan lingkungan atau menjaga lingkungan, maka lingkungan akan memberi manfaat kepada kita. Haknya kita mendapat lingkungan yang bersih. Ya, jadi ada resapan air ke tanah, kemudian penghasil oksigen. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Nah, wawancara? Keterampilan apa? Wawancara? Tahu buat sanksi ya bagi pelanggar itu bisa. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Melakukan apa? Menjaga lingkungan. Demikianlah pembelajaran.